Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman sekalian pejuang ASN P3K di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal P3K, kompetensi teknis untuk guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada hari ini, materi akan saya fokuskan membahas seputar perubahan makna kata. Mengapa perubahan makna kata ini harus difokuskan teman-teman? Karena perubahan makna kata ini banyak sekali jenisnya dan pada tes P3K tahun 2021 kemarin lumayan banyak soal yang keluar terkait materi perubahan makna kata. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan soal. Cermati kutipan kalimat di bawah ini. Para pelaku perampokan di Jalan Kartini, Senin lalu telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kutipan kalimat di atas mengalami pergeseran makna kata dalam bentuk A. Generalisasi, B. Ameliorasi, C. Peorasi, D. Sinestesia, atau E. Spesialisasi. Jawaban yang benar teman-teman? Ya, yang B. Ameliorasi. Mengapa jawaban yang benar ameliorasi? Apakah itu ameliorasi? Ameliorasi ini merupakan pergeseran makna kata yang awalnya terdengar buruk menjadi makna kata yang lebih baik lagi. Kalau kita perhatikan pada kalimat di atas itu ada kata lembaga pemasyarakatan. Nah, kata lembaga pemasyarakatan ini dianggap memiliki kata yang lebih baik dibanding dengan kata penjara atau bui. Sehingga jawabannya yaitu ameliorasi. Nah, untuk lebih jelasnya simak materi penjelasan mengenai pergeseran makna kata berikut. Nah, makna kata ini dapat mengalami pergeseran akibat adanya sikap dan penilaian tertentu masyarakat pemakainya. Kemudian pergeseran makna kata ini juga ada banyak ya teman-teman. Yang pertama ada peorasi, ada ameliorasi, generalisasi, spesialisasi, asosiasi, dan juga sinestesia. Yang pertama ada makna kata atau pergeseran makna kata peorasi. Nah, peorasi ini sendiri mengalami pergeseran makna kata yang awalnya baik menjadi tidak baik atau kasar, sehingga peorasi ini disebut dengan kata pergeseran makna kata yang memburuk. Contohnya, kata istri, kemudian dia mengalami pergeseran makna kata menjadi bini. Nah, sehingga makna kata bini ini dirasa katanya menjadi lebih buruk dibanding kata yang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan peorasi. Selanjutnya ada ameliorasi. Nah, ameliorasi ini maknanya lebih halus daripada makna kata sebelumnya. Contohnya, kata beranak kemudian setelah mengalami pergeseran makna kata menjadi melahirkan, kata melahirkan ini dirasa maknanya lebih halus daripada makna kata sebelumnya yaitu kata beranak. Selanjutnya yang ketiga, generalisasi atau makna kata meluas. Generalisasi ini yang tadinya katanya bersifat khusus kemudian mengalami pergeseran makna kata menjadi umum atau semakin meluas. Contohnya, Pak Adi kini dilantik sebagai kepala desa yang baru. Nah, makna kata kepala sebelumnya yaitu maknanya lebih sempit, teman-teman. Kata kepala ini sebelumnya memiliki makna bagian tubuh manusia yang berada pada bagian atas, yaitu kepala. Kemudian mengalami pergeseran makna kata sekarang menjadi lebih luas lagi. Kata kepala juga bisa diartikan sebagai pimpinan atau pemangku jabatan. Begitu ya. Jadi kepala ini maknanya bisa meluas lagi. Itu disebut dengan generalisasi. Kemudian yang keempat ada spesialisasi. Nah, ini maknanya semakin menyempit. Yang tadinya atau yang semula bersifat luas atau umum, kemudian dia bergeser teman-teman menjadi lebih khusus lagi. Contohnya,
Pak Amar sudah menjadi guru selama 30 tahun di salah satu SMP. Nah, yang manakah yang termasuk ke dalam makna menyempit di sini yaitu kata guru. Guru di sini sebelumnya atau semula memiliki makna yang lebih luas yaitu seseorang yang mengajarkan orang lain tentang suatu hal. Terlepas orang itu mengajar di sekolah atau di luar instansi selain di sekolah, itu disebut dengan guru. Tapi lama-kelamaan kata guru mengalami pergeseran makna kata sehingga menjadi lebih sempit lagi. Kata guru sekarang hanya diperuntukkan bagi seseorang yang mengajar di sekolah atau di madrasah. Nah, itu disebut dengan guru. Artinya lebih sempit lagi maknanya. Selanjutnya ada asosiasi. Nah, asosiasi ini ada kata yang mirip tapi memiliki makna yang berbeda, teman-teman, ya. Contohnya kata amplop. Amplop ini memiliki makna yang pertama bisa berupa tempat penyimpanan uang atau surat. Kemudian ada makna yang lain yaitu berarti suap. Amplop ini berarti suap gitu ya teman-teman. Jadi katanya boleh sama, kemudian dia memiliki makna yang berbeda itu asosiasi. Kemudian ada pergeseran makna kata sinestesia. Nah, makna kata sinestesia ini terjadi karena adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Bisa kita lihat contohnya di sini, sikapnya terlihat begitu dingin. Nah, indera apa yang terlihat dari contoh kalimat berikut? Sikapnya terlihat begitu dingin. Nah, ya benar sekali indera yang terlihat itu adalah indera penglihatan. Sikapnya terlihat begitu dingin. Tapi tunggu dulu teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan sinestesia tadi. Kalau kita perhatikan ada kata dingin. Dingin ini harusnya dirasakan oleh indera perasa, yaitu kulit ataupun lidah pengecap sehingga kita bisa merasakan itu dingin. Tapi dalam konteks kalimat ini ada pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan sehingga kalimat ini justru menggunakan indera penglihatan. Sikapnya terlihat begitu dingin. Nah, inilah yang disebut dengan sinestesia. Gitu ya, pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Oke, semoga bisa dipahami teman-temannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Cermati beberapa kutipan kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, Reza sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Madya jurusan Matematika. Kalimat kedua, huruf Braille digunakan sebagai alat bantu membaca oleh penyandang tunanetra. Kalimat ketiga, ketika aku ke ruang tamu, di sana ada bibi yang sedang menyetrika bajuku. Kalimat keempat, sebagai seorang penyanyi, Agnes memiliki suara yang enak didengar. Kalimat kelima, aku mencium bau yang tidak sedap ketika berada di dalam ruangan. Kalimat di atas yang mengandung generalisasi adalah, ya yang mana kira-kira teman-teman? Jawabannya adalah yang benar sekali jawabannya adalah yang A. Kalimat pertama. Di sini ada kata jurusan. Ingat, generalisasi adalah maknanya meluas. Kalau sebelumnya kata jurusan ini dipakai pada kata yang menunjukkan arah atau tujuan dalam konteks transportasi, namun sekarang bergeser makna katanya menjadi lebih luas lagi, bisa diartikan sebagai konsentrasi ilmu pada konteks pendidikan. Jadi bukan hanya tujuan, tapi juga sekarang ke konteks pendidikan. Artinya maknanya semakin meluas, begitu teman-teman. Untuk kalimat kedua, ini termasuk ke dalam pergeseran makna kata apa teman-teman tunanetra? Tunanetra termasuk ke dalam makna kata ameliorasi. Yang tadinya itu memiliki kata buta tetapi mengalami pergeseran makna kata yang lebih halus lagi atau disebut dengan ameliorasi berubah menjadi
atau bergeser menjadi kata tunanetra, begitu ya. Kemudian kalimat yang ketiga, ketika aku ke ruang tamu, di sana ada bibi yang sedang menyetrika bajuku. Bibi ini sebutan untuk kata pembantu, tapi bibi ini mengalami pergeseran makna kata. Yang sebelumnya bibi ini sebutan untuk, istri dari paman bibi ini ya, tapi malah mengalami pergeseran makna kata yang semakin memburuk. Bibi di sini malah, memiliki arti pembantu gitu ya teman-teman, jadi maknanya bergeser menjadi lebih buruk. Kemudian untuk kalimat nomor 4, sebagai seorang penyanyi Agnes memiliki suara yang enak didengar. Nah, ini baru kita bahas tadi ya teman-teman. Agnes memiliki suara yang enak didengar. Ya, benar sekali ini adalah pergeseran makna kata sinestesia, pertukaran antara dua buah indera gitu ya. Yang harusnya enak ini bisa dirasakan oleh indera perasa, kemudian tapi kalau kita lihat di konteks kalimatnya ini menggunakan indera pendengaran ya, memiliki suara yang enak didengar begitu. Kemudian untuk contoh kalimat kelima, aku mencium bau yang tidak sedap ketika berada di dalam ruangan. Nah, ini termasuk ke dalam pergeseran makna kata apa? Makna kata apa, teman-teman? Ya, ini termasuk ke dalam makna kata spesialisasi, artinya menyempit. Yang tadinya bersifat umum atau luas, kemudian sekarang malah bergeser menjadi lebih sempit lagi atau dikhususkan lagi. Karena sebelumnya kata bau ini adalah mencakup indera penciuman kita yang bisa menghirup berbagai macam aroma, itu disebut dengan bau. Tapi karena pergeseran makna kata sekarang, bau ini hanya diperuntukkan untuk aroma yang tidak sedap, teman-teman. Jadi maknanya menjadi menyempit. Begitu ya. Baik, kita ke soal selanjutnya. Cermati kalimat berikut. Orang itu bekas pejuang reformasi. Ingat, ada kata bekas. Pergeseran makna kata di atas merupakan bentuk kata bekas. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Benar sekali, peorasi. Peorasi tadi, ingat ya teman-teman, pergeseran makna kata yang awalnya baik menjadi tidak baik. Nah, makna kata sebelumnya yaitu mantan, kemudian bergeser makna katanya menjadi kata bekas sehingga dirasa makna kata itu menjadi lebih buruk lagi atau tidak baik. Soal selanjutnya. Kalimat berikut yang terdapat perubahan makna kata sinestesia adalah sinestesia. Ingat teman-teman, sinestesia itu pertukaran tanggapan antara dua buah indera berlawanan. Kita lihat yang A, para tunawisma itu sedang menahan laparnya. Kemudian B, oknum pejabat yang melakukan tindak kriminal sedang diadili. Yang C, ucapannya terasa pedas jika didengar. Yang D, setelah menjadi sarjana, ia bekerja di perusahaan asing. Kemudian kalimat E, para calon anggota dewan berebut kursi di Senayan. Mana yang termasuk ke dalam majas makna kata sinestesia. Pertukaran dua buah indera, iya jawabannya yaitu yang C. Ucapannya terasa pedas jika didengar. Nah, ini pertukaran dua buah indera yang berlainan. Pedas ini harusnya kan bisa kita rasakan ya teman-teman, tapi kalau dalam konteks kalimat ini indera yang digunakan yaitu indera pendengaran. Kemudian untuk kalimat A ini termasuk ke dalam pergeseran makna kata ameliorasi, artinya semakin membaik. Kemudian untuk kata oknum sendiri, oknum ini termasuk ke dalam pergeseran makna kata peorasi. Mengapa? Karena semakin ke sini kata oknum ini maknanya semakin memburuk, teman-teman. Kemudian yang E, setelah menjadi sarjana, ia bekerja di perusahaan asing. Nah, sarjana ini merupakan pergeseran makna kata spesialisasi. Mengapa teman-teman? Karena sarjana ini spesialisasi, ingat ya teman-teman, spesialisasi itu katanya semakin menyempit.
Yang awalnya itu sarjana ini memiliki makna orang-orang yang pintar, semua orang-orang yang pintar itu disebut dengan sarjana, tapi Eee, karena sekarang mengalami pergeseran makna kata sehingga sarjana itu hanya diperuntukkan untuk, eee, atau bagi para mahasiswa yang telah menempuh pendidikan strata S1, begitu ya teman-teman. Kemudian yang E, para calon anggota dewan berebut kursi di Senayan. Nah, kursi di Senayan ini kata kursi ini bisa katanya sama tapi maknanya berbeda. Itu disebut dengan ya asosiasi. Kursi di sini bukan makna yang sebenarnya ya. Kursi di sini maksudnya adalah jabatan, teman-teman. Ya. Oke, kursi ini dapat diartikan sebagai jabatan. Nah, ini disebut dengan asosiasi atau asosiatif. Begitu paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalimat pertama, ayahku adalah seorang guru di kelasku. Kalimat kedua, berhati-hatilah bergaul dengan dia karena kata-katanya manis. Kalimat ketiga, Dina diantar ke sekolah oleh ayahnya menggunakan motor. Kalimat keempat, aku bertanya kepada kakak penjaga toko tentang informasi produk yang sedang kucari. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna atau spesialisasi terdapat pada kalimat berapa teman-teman? Kalimat satu dan kalimat tiga. Ya benar sekali. Coba kita cek. Ayahku adalah seorang guru di kelasku. Nah, ingat tadi kata guru ini dulu atau sebelumnya itu memiliki makna orang yang mengajar seseorang di luar eh, suatu instansi sekolah. Tapi kalau sekarang dia maknanya lebih sempit lagi teman-teman ya. Hanya seseorang yang mengajar di sekolah atau di madrasah itu yang disebut dengan guru. Kemudian untuk kalimat nomor dua, berhati-hatilah bergaul dengan dia karena kata-katanya manis. Nah, kata-katanya manis. Nah, ini berarti termasuk ke dalam pergeseran makna kata sinestesia karena di sini ada pertukaran tanggapan antara kedua buah indera yang berlainan. Kata-katanya manis gitu ya. Harusnya ini indera pendengaran tapi ada kata manis yang harusnya indera perasa begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, nah ini termasuk ke dalam spesialisasi lagi. Dina diantar ke sekolah oleh ayahnya menggunakan motor. Nah, motor di sini dulu istilah kata motor merupakan mesin pada peralatan elektronik. Namun sekarang motor ini merupakan jenis kendaraan roda dua. Jadi maknanya semakin menyempit. Kemudian untuk kalimat nomor 4, aku bertanya kepada kakak penjaga toko tentang informasi produk yang sedang kucari. Nah, di sini terdapat kata kakak atau istilah kakak. Nah, istilah kakak ini termasuk ke dalam pergeseran makna kata generalisasi atau maknanya meluas. Jika dulu kakak itu dimaknai saudara kandung laki-laki atau perempuan, kini bisa dimaknai sebagai orang lain yang umurnya di atas kita. Jadi jawabannya yang C untuk spesialisasi guru dan juga mod. Kemudian soal selanjutnya cermati paragraf di bawah ini. Kalimat pertama, Sandi penyandang tunarungu sejak lahir. Meskipun begitu, ia tidak pernah putus asa dan selalu optimis menatap masa depan. Kalimat ketiga, sebagai orang yang mudah bergaul, Sandi mempunyai banyak teman. Kalimat keempat, ia pun suka membantu tetangganya yang membutuhkan tenaganya. Kalimat kelima, karena sifatnya yang ringan tangan, bulan lalu ia diangkat sebagai pramukantor di kantor kelurahan. Kata dengan perubahan makna ameliorasi dalam paragraf tersebut ditandai oleh nomor yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Ya,
Kalau kita telaah, kita lihat pada kalimat pertama ada kata tunarungu. Oke, ingat ya teman-teman, makna ameliorasi itu makna yang lebih halus dari kata atau dari makna sebelumnya. Nah, kata tunarungu ini artinya kan memiliki pergeseran makna kata yang sebelumnya itu tuli, kemudian dia mengalami pergeseran makna kata menjadi tunarungu. Artinya maknanya menjadi lebih baik. Nah, sudah otomatis jawaban yang pertama sudah jelas itu nomor satu. Kemudian nomor berapa lagi teman-teman untuk ameliorasi pergeseran makna kata yang lebih halus daripada sebelumnya? Ya, pada kalimat kelima ada istilah pramukantor. Nah, pramukantor ini maknanya lebih halus teman-teman dibanding makna sebelumnya, yaitu pramukantor ini petugas yang melakukan kebersihan atau yang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kantor. Kalau makna sebelumnya mungkin eh, ada istilah kata tukang bersih-bersih atau OB atau cleaning service. Namun mengalami pergeseran makna kata menjadi lebih halus lagi yaitu pramukantor. Jadi jawabannya yaitu 1 dan 5. Jawabannya yaitu yang A. Baik. Di sini terdapat soal latihan yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar nanti. Soalnya, Syahrini merupakan seorang penyanyi yang memiliki suara indah dan wajah yang manis. Karena itu, ia memiliki banyak penggemar. Kalimat di atas merupakan contoh pergeseran makna kata dalam bentuk. Oke, ditahan. Nanti bisa teman-teman jawab di kolom komentar di bagian bawah ya teman-teman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua pejuang ASNP3K yang telah menyaksikan channel ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua dan mudah-mudahan dapat mempermudah teman-teman untuk lulus ASNP3K. Ditunggu video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.